Shalom, saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam perenungan firman Tuhan hari ini, di mana firman Tuhan berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 39 sampai 44. Adapun tema firman Tuhan ke kita hari ini adalah penolong yang ditolong. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami hendak menyampaikan, mendengar, dan belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing kami dan memberi kami hikmat pengertian, agar kami bisa melakukan semua ini dengan benar, sesuai kehendak Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih dalam kami mengiring Tuhan, biarlah hari demi hari semakin dikuatkan. Kami hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman yang makin maju, makin modern ini, bersama dengan itu makin banyak pula tantangan, pergumulan, persoalan yang dihadapi oleh semua orang. Sementara di sisi lain, kecenderungan hidup mementingkan diri sendiri juga semakin meningkat, di mana orang tidak peduli satu dengan yang lain, sulit untuk berbagi dan tolong-menolong dalam berbagai beban dan pergumulan hidup. Tapi sebagai orang-orang percaya, kita selalu diingatkan untuk suka berbagi, untuk suka memberi, untuk saling bertolong-tolongan. Karena moto atau semboyan secara iman selalu mengingatkan kita bersama bahwa dengan memberi kita akan diberi, dengan menolong kita akan ditolong. Sebagaimana firman Tuhan juga sering kita diingatkan bahwa barang siapa menyebar harta akan bertambah kaya, tetapi orang yang menghemat secara luar biasa akan berkekurangan. Siapa memberi berkat akan diberi kelimpahan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan Rasul Paulus bersama sekitar 276 jiwa orang-orang ke Roma, baik mereka sebagai awak kapal, para prajurit, dan para tahanan. Maka di laut lepas mereka terombang-ambing oleh gelombang yang dahsyat sekitar 14 hari lamanya, dan keadaan itu sungguh mengancam nyawa mereka. Mereka terancam tenggelam. Di satu sisi mereka juga terancam, terutama mereka sebagai tahanan, untuk dibunuh oleh para prajurit, karena prinsipnya daripada para tahanan melarikan diri, mendingan mereka dibunuh. Menjelang detik-detik akhir perjuangan mereka untuk hidup, para prajurit sudah berencana untuk membunuh para tahanan, termasuk Rasul Paulus. Namun pada saat itu tampil sang perwira yang menggagalkan rencana tersebut karena ingin menolong atau menyelamatkan Rasul Paulus. Dan akhirnya mereka semua selamat. Dalam ayat 43 sampai 44 diceritakan kepada kita. Saudara, apakah sang perwira yang telah menyelamatkan mereka? Apakah sang perwira yang telah menolong mereka? Sekilas jawabannya iya. Tapi coba kita lihat ke belakang, mereka semua sebenarnya diselamatkan karena tangan Tuhan dan karena hambanya yang dikasihinya, yaitu Rasul Paulus. Dalam ayat 22 sampai ayat 24, menyampaikan kepada kita di mana Rasul Paulus berkata kepada mereka antara lain, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau."
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sang perwira tampil untuk menyelamatkan Rasul Paulus. Namun sesungguhnya karena keberadaan Rasul Pauluslah ia dan semua orang di kapal itu selamat. Sang perwira tampil untuk menolong Rasul Paulus. Namun sebenarnya karena Rasul Pauluslah ia dan semua orang di kapal itu selamat. Saudara, semoga ini pun kiranya menjadi suatu perenungan dan pembelajaran iman untuk kita bersama. Supaya di tengah-tengah berbagai persoalan dan pergumulan hidup zaman sekarang ini, supaya kita tetap memenuhi panggilan kita dan mengingat firman Tuhan untuk saling bertolong-tolongan, suka memberi dan berbagi satu dengan yang lain. Dan siapa tahu bahwa dengan menolong, sebenarnya kita ditolong. Dengan memberi, sebenarnya kita diberi. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar, mengimani, dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh sampaikan dan dengar hari ini. Biarlah Roh Kudus memeteraikan dalam setiap hati kami dan memberi kami hikmat pengertian untuk lebih lagi memahami firman Tuhan, mengimani dan melakukan dalam hidup kami. Karena firman Tuhanlah akan membimbing kami kepada keselamatan oleh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.